Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 376 Raja Iblis Es menyerang. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain merasa terkejut. Namun, setelah sekian lama bersama Jiang Chen, Han Yan dan yang lainnya sudah agak terbiasa dengan hal itu. Tidak peduli seberapa menakjubkan atau tidak masuk akalnya hal yang dilakukan Jiang Chen, kelompok itu masih agak siap secara mental. Di dunia ini, ada hal-hal atau orang-orang yang tidak dapat dinilai dengan logika biasa. Misalnya, keberadaan Jiang Chen. Dia bahkan belum berusia 17 tahun, tetapi jiwanya masih berusia lebih dari 1000 tahun. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan pengalamannya. Tidak diragukan lagi betapa sulitnya membangun formasi super seperti formasi Skimen. Setidaknya, itu sangat sulit bagi Jiang Chen saat ini. Bahkan dengan bantuan Big Yellow, mereka masih akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, hingga formasi itu selesai, makhluk dimensi yang kuat masih akan keluar dari celah dimensi, menyebabkan kesulitan meningkat secara signifikan. Bagus. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang ganas dapat terdengar dari retakan tersebut. Suara gemuruh itu berasal dari 3 makhluk dimensi yang kuat. Semakin banyak makhluk dimensi yang akan mulai berdatangan secara berkelompok seiring dengan bertambahnya usia retakan dimensi tersebut. Dari ketiga makhluk dimensi yang baru tiba ini, 2 di antaranya hanyalah binatang inti ilahi akhir, sedangkan yang satu lagi merupakan binatang jiwa tempur awal. "You kecil!" Jiang Chen berteriak keras. Fokusnya dan Big Yellow adalah membangun formasi Skimen, dan mereka tidak bisa menyia-nyiakan waktu untuk membunuh makhluk dimensi ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bergantung pada Yan Chenyu untuk membunuh makhluk dimensi jiwa tempur ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tanpa perlu kata-kata Jiang Chen, tepat setelah ketiga makhluk dimensi itu muncul, Yan Chenyu telah menyerang. Dia melepaskan 3 sinar dingin yang terang secepat kilat yang menusuk ketiga makhluk itu, membunuh mereka. Berdengung. Kekosongan di sekitar mereka bergetar, dan daya isap hitam retakan dimensi itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan menghasilkan tornado setajam silet yang bertiup ke arah Jiang Chen dan Big Yellow. Faktanya, selain mereka berdua, tidak ada orang biasa yang berani begitu dekat dengan retakan dimensi itu, karena tornado yang mengerikan ini saja sudah cukup untuk menyebabkan cedera serius. Belum lagi risiko tersedot ke dalam retakan itu. Namun, karena tubuh Jiang Chen dan Big Yellow kuat, tornado itu, meskipun sangat mengerikan, tidak dapat melukai mereka. Sebagai orang suci yang pernah menjadi yang terhebat di kolong langit, dia ahli dalam segala hal. Sedangkan untuk Big Yellow, dia telah menguasai kitab surgawi tentang formasi sumber, dan pengetahuannya mengenai semua formasi sangat mendalam. Itu dikombinasikan dengan kerja sama tim mereka yang sempurna yang telah berkembang dalam waktu yang lama, mereka dapat bekerja sama dengan sempurna. Duo ini bekerja sangat cepat, dan mereka menciptakan mekanisme pertahanan yang rumit dan mistis satu demi satu. Han Yan dan Nangong Wentian hampir tidak dapat mengenali satu pun dari mereka. Seiring bertambahnya mekanisme pertahanan ini, jaring raksasa yang seluruhnya terbentuk dari mekanisme pertahanan menjadi semakin besar. Namun, ini adalah proses yang lambat. Selama periode waktu ini, makhluk dimensi yang kuat kadang-kadang akan keluar dari celah dimensi. Namun, semuanya dibunuh oleh Yan Chenyu. Dalam sekejap mata, 3 jam berlalu dan formasi raksasa itu pun selesai. "Big Yellow, ambillah ini." Jiang Chen berteriak, lalu melemparkan jaring raksasa di tangannya ke depan. Pada saat yang sama, Big Yellow juga melemparkan jaring raksasa di tangannya. Kedua jaring raksasa itu langsung menyatu saat bertemu, dan formasi Skimen kini terjalin menjadi satu. Bagus. Sepertinya makhluk dimensi di dalam retakan merasakan tekanan formasi Skimen, dan mereka mulai menjadi semakin gelisah. Pada saat itu, 2 cahaya terang bersinar dari retakan, lalu 2 makhluk dimensi setinggi 30 meter muncul. Ketika kedua makhluk dimensi ini tiba, mereka segera memukul dada mereka dengan kedua tangan, lalu mereka berpisah dan melompat ke arah Jiang Chen dan Big Yellow. "Tidak bagus," Nangong Wentian berseru. Mereka adalah 2 makhluk dimensi jiwa tempur menengah, dan di antara semua orang di sini, Jiang Chen tidak bisa menghindar untuk membunuh mereka, dan hanya Yan Chenyu yang memiliki kemampuan untuk melawan makhluk dimensi jiwa tempur menengah. Nangong Wentian dan Han Yan paling-paling hanya bisa melawan keberadaan jiwa tempur awal, dan tidak mungkin mereka bisa menandingi makhluk dimensi jiwa tempur menengah. "Chen Gege, apa yang harus kita lakukan?" Yan Chenyu ketakutan dan panik, karena makhluk-makhluk jiwa tempur menengah ini telah berpencar dan melesat ke kedua sisi, dan dia hanya dapat melawan satu di antara mereka. "Bantu si kuning besar," Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada tanda-tanda panik yang terlihat di wajahnya. "Baiklah," Yan Chenyu menjawab. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan Big Yellow, lalu dia langsung melepaskan lapisan energi sedingin es ke arah makhluk dimensi yang ganas itu. Di sisi lain, makhluk jiwa tempur menengah lainnya telah mendekati Jiang Chen. Dengan ekspresi kejam di wajahnya, sepertinya makhluk itu akan mencabik-cabik Jiang Chen.
Saat ini, Jiang Chen memfokuskan seluruh energinya pada formasi skimen. Begitu dia melepaskan tangannya untuk melawan makhluk dimensi ini, semua upaya yang telah dilakukannya selama ini akan sia-sia. Tentu saja, Jiang Chen tidak mungkin bisa melakukannya sekarang. Namun, dia punya solusi untuk masalah tersebut. Ice Demon, sekarang giliranmu untuk menyerang. Jiang Chen berteriak. Setelah itu, sinar putih melesat keluar dari cincin penyimpanannya. Sejak Raja Iblis Es tunduk pada Jiang Chen, dia selalu menganggapnya sebagai senjata rahasianya dan tidak pernah mengungkapkannya. Namun sekarang, saat dia berada di saat kritis, dia terpaksa menggunakannya. Wah! Raja Iblis Es juga tingginya 30 meter, dan karena tubuhnya 100% es padat, ia tampak seperti bukit es kecil. Ketika keluar, ia bahkan lebih ganas daripada makhluk dimensi, dan ia langsung memberikan pukulan kuat ke kepala makhluk dimensi, menyebabkannya meledak dan mati di tempat. Aduh! Raja Iblis Es melolong ke langit. Ia sangat puas setelah membunuh makhluk dimensi itu. Bagi makhluk buas seperti itu, tinggal di dalam cincin penyimpanan untuk waktu yang lama membuatnya merasa sangat bosan. Sekarang, sejak Jiang Chen melepaskannya, ia seperti naga banjir yang dilepaskan kembali ke lautan luas, atau harimau liar yang kembali ke hutan. Ia langsung mencabik-cabik makhluk dimensi itu dan mencium bau darah yang menyengat. Itu adalah perasaan yang sangat menyenangkan baginya. Namun, membunuh satu makhluk dimensi saja tidak cukup. Raja Iblis Es melesat ke sisi lain dalam sepersekian detik, dan dengan pukulan yang kuat, ia langsung membunuh makhluk dimensi yang sedang dilawan Yan Chenyu. Dalam benaknya, Yan Chenyu adalah pewaris sejati Dewa Es, tuannya yang sebenarnya, dan ia tidak akan pernah membiarkan apapun mengganggu pewaris Dewa Es. Brengsek! Big Yellow terhuyung dan hampir jatuh dari langit. Dia membelalakan matanya yang besar dan menatap Iblis Es yang wajahnya jauh lebih mengerikan daripada makhluk dimensi. Bukan hanya Big Yellow, bahkan Han Yan dan Nangong Wentian menatapnya dengan mulut terbuka lebar dan ekspresi tercengang. Jiang Chen sebenarnya tidak pernah memberitahu siapapun tentang Raja Iblis Es kecuali Yan Chenyu, jadi tidak ada orang lain selain mereka berdua yang tahu tentang keberadaannya, itulah sebabnya mereka sangat terkejut. Sialan, kapan Little Chen menjinakkan monster besar yang menakutkan itu? Dilihat dari energinya tadi, kurasa dia setidaknya adalah makhluk jiwa tempur akhir. Nangong Wentian berkata dengan terkejut. Sangat ganas, kepala makhluk jiwa tempur menengah meledak hanya dengan satu pukulan. Aku tidak pernah tahu Little Chen memiliki senjata rahasia yang begitu kuat, itu benar-benar membuatku takjub. Dengan bantuan makhluk yang tangguh ini, kurasa kita tidak perlu takut lagi pada klan Sangguan atau sekte pedang Myriad. Han Yan berkata sambil mendesah. Menurutku Little Chen berhasil menjinakkan monster di Pulau Es. Dia sangat berbakat, dia bahkan mampu membuat monster yang sangat tangguh itu menyerah. Aku benar-benar penasaran, bagaimana dia bisa melakukannya. Nangong Wentian menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa ketika berbicara tentang bakat Jiang Chen. Dengan bantuan monster itu, tidak peduli berapa banyak makhluk dimensi yang muncul, mereka semua akan terbunuh. Sekarang, Little Chen dan Big Yellow punya banyak waktu untuk membangun formasi skimen. Setelah mengatakan itu, ekspresi khawatir di wajah Han Yan menghilang. Rumble. Suara gemuruh yang berasal dari retakan dimensi itu tampaknya tak kunjung berhenti. Merasakan keberadaan formasi skimen, makhluk dimensi yang bersembunyi di dalamnya menjadi semakin gelisah, dan mereka berusaha lebih keras untuk keluar dari retakan itu. Hal ini justru meningkatkan kesulitan dalam membuat formasi itu. Untungnya, Jiang Chen dan Big Yellow sama-sama ahli dalam formasi, dan mereka terus membangun formasi skimen dalam urutan yang tepat. Tak lama kemudian, jaring ilusi raksasa hampir selesai. Selama proses ini, semakin banyak makhluk dimensi keluar dari celah dimensi, dan setiap kelompok lebih kuat dari yang sebelumnya. Ada beberapa makhluk jiwa tempur menengah, tetapi ketika berhadapan dengan Raja Iblis Es yang tak terkalahkan, makhluk dimensi ini sama sekali tidak sebanding. Raja Iblis Es hanya berdiri di luar celah dimensi. Setiap kali makhluk dimensi baru muncul, ia akan langsung meninjunya. Meski hanya pukulan biasa, pukulan itu sudah lebih dari cukup untuk langsung membuat monster-monster busuk itu meledak. 1 jam kemudian, formasi skimen akhirnya selesai. Jiang Chen berteriak keras, lalu dia menutupi retakan dimensi dengan formasi tersebut. Detik berikutnya, kekuatan hisap hitam mulai perlahan menghilang, dan retakan dimensi yang tadinya gelisah langsung tenang. Akhirnya, langit di atas Gunung Origin kembali ke warna aslinya yang cerah dan biru. Kita berhasil. Nangong Wentian membelalakan matanya, lalu melirik ke tempat di mana retakan dimensi itu ditemukan. Namun, dia tidak menemukan tanda-tanda formasi skimen, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Jiang Chen dan Big Yellow menghela napas panjang lega pada saat yang sama. Wajah pria dan anjing itu dipenuhi keringat, dan tidak sulit untuk membayangkan berapa banyak energi yang mereka gunakan untuk membangun formasi skimen ini. Luar biasa. Mereka benar-benar menutup celah dimensi itu. Han Yan memuji.
Dua orang inti ilahi telah menyegel celah dimensi dengan formasi. Sialan, apakah ada yang lebih hebat dari ini? Nangong Wentian tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Ini adalah situasi yang sangat menakjubkan, dan itu pasti akan membawa badai besar ke dunia jika diketahui. Reputasi Jiang Chen dan Big Yellow pasti akan mencapai puncak baru setelah ini. Pukulan, pukulan. Tiba-tiba, beberapa suara hantaman halus terdengar dari langit, dan formasi skimen mulai bergetar hebat. Dalam sekejap mata, retakan mulai terbentuk pada formasi, dan asap hitam mulai mengepul lagi. Ini buruk, ada beberapa makhluk dimensi yang kuat menyerang formasi skimen. Kurasa setidaknya ada beberapa makhluk jiwa tempur akhir. Jika mereka terus melakukannya, formasi skimen tidak akan bertahan lama. Ekspresi Big Yellow berubah drastis. Kekuatan kita terbatas, itulah sebabnya kekuatan formasi skimen juga terbatas. Makhluk dimensi itu tidak ingin terjebak di sana, itulah sebabnya mereka menyerangnya. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Chen GG, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika formasi skimen hancur, makhluk dimensi yang lebih kuat akan muncul. Meskipun kita memiliki Raja Iblis Es, kita tidak tahu berapa banyak makhluk dimensi yang ada. Kita harus melakukan sesuatu. Yan Chenyu berkata dengan khawatir. Ekspresi Han Yan dan Nangong Wentian kembali muram. Sepertinya memperbaiki retakan dimensi ini memang merupakan misi yang sulit.